Start. Okay, thank you everyone for the opportunity. Uh, before I before we present that our work, I would like to say thank you for the everybody to that attend this conversation, and I would like to thank you to Mr. Mr. Naris Bagus Mulyo, SPD MPD, as the lecturer of Export and Import Administration subject. Well, before we step forward to present our media, I would like to introduce our team first. First, our team is based three person, which is Hebiego, Muhammad Miftah Akhyal, and Salsabila Alifa Zumaira. Next, the learning objective on our presentation itself is based on 5 points. First is a concept of EKIM transaction. The second one is the regulation EKIM transaction. The third, basic agreement. Four is payment methods in export-import transaction. Fifth is export and import financing with Sharia letter of credit. Next, please. This one will be presented by my partner, Hebi. Okay, thank you for the opportunity. The first one, we got concept and regulation of export-import transaction. As we know, a transaction happens when the seller and the buyer make a deal. How the seller and the buyer it make a deal? Let's know more into the presentation. As we know, export-import transaction are the buying and selling activity of barang or jasa between a seller or exporter and a buyer importer from different country, and the transaction are controlled by trade law and government regulation. Yang kita tahu pastinya ekspor impor itu terjadi karena adanya transaksi di luar negeri. Ini juga udah dijelaskan sama teman-teman dari kelompok sebelumnya. Next. Okay, the next one is regulation of export import. The first one is ada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor impor. You guys can scan the barcode one want if you want to read more about the regulation itself. The second one is Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2023 tentang kebijakan kepabean, cukai dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. Next. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Alright, the next one we got EKIM transaction flow atau ekspor impor transaksi alurnya. We got 6 point. Point 1 is sales contract. Initial agreement of international trade between exporter and importer. Jadi di sales contract ini akan terjadinya surat menyurat yang mengikat antara pembeli dan penjual. Nah, di sales contract ini nantinya akan ada alur-alur tersendiri yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. The second one is payment transfer. Importer agrees or transfer payment to exporter. Tentu saja setelah terjadinya sales contract, nantinya akan terjadinya payment transfer. Dan di bagian payment transfer ini akan banyak metode-metode yang ada di dalam payment transfer ini yang mana akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Kemudian adanya goods preparation. Of course, exporter prepare good and contact the shipping company. Jadi
pada bagian 3, yakni persiapan barang-barang ini, nantinya eksportir atau penjual akan menyiapkan barang-barang yang sudah dipesan oleh importir, yang mana tentunya juga pada bagian ini juga akan berkoordinasi juga dengan pihak importir, mau menyiapkan barangnya seperti apa, pengirimannya seperti apa. Kemudian ada bill of lading, shipping document use of proof to claim payment via bank. Jadi bill of lading ini adalah metode pengiriman ya. Nanti pada bagian sales contract ini nanti akan ada perjanjian-perjanjian pembeli ini mau menggunakan bill of lading seperti apa. Kemudian selanjutnya ada good arrival, yakni sampainya barang kepada pembeli, yang mana good arrive at destination with commercial and shipping document. Tentu saja nanti akan datang kepada pembeli dengan dokumen-dokumen yang disertai oleh barang dan pengiriman-pengirimannya juga. Dan terakhir adalah custom formalities. Custom formalities is a process for clearance of important goods. Jadi kayak mengklaim asuransi dan lain-lain sebagainya. Lanjut. Okay. This is a slide about the export-import basic agreements. An international trade agreement is a pact between two or more countries to regulate trade relation. Agreement between exporter and importer define right and obligation of both parties. Sales contract is mean a binding agreement between importer and exporter, yang mana nantinya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian ada information in a sales contract. Jadi ini adalah beberapa informasi yang nantinya akan memuat di sales contract. Yang pertama ada document number. Tentu saja pada perjanjian kontrak ini nantinya akan ada nomor-nomor dari dokumen itu, akan biar memudahkan dalam proses pencarian, transaksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada seller and buyer detail. Jadi pada bagian penjual dan pembeli ini nanti tentunya disebutkan informasinya seperti nama, kemudian alamat email, nomor telepon, alamat rumah, dikirimnya kemana, dan lain sebagainya. Kemudian ada product detail, seperti modelnya mau dia si buyer ini atau importer ini mau model like apa, kemudian type seperti apa, size-nya, ukuran, warnanya, jumlahnya, sampai dengan harganya mau seperti apa. Kemudian pada perjanjian kontrak juga memuat payment terms, yakni importir mau melakukan payment seperti apa. Apakah dia mau melakukannya paymentnya itu melalui bank atau langsung melunasi full, dan yang mana nanti payment ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Dan terakhir ada Incoterms 2020, yang mana ini Incoterms ini tuh kayak apa ya, persyaratan gitu loh, kayak yang memuat sebuah tanggung jawab dari importir dan juga eksportir. Jadi di Incoterms 2020 ini tuh memuat banyak tanggung jawab, tinggal dipilih aja kayak si importir dan eksportir ini kesepakatannya mau melakukan Incoterms yang bagaimana. Tentu saja tiap Incoterms ini memiliki resiko dan responsibility-nya masing-masing. Next. Alright, the next one we got sales contract flow atau alur dari perjanjian sederhana pada saat melakukan ekspor dan impor. The first one is promotional. Of course, the exporter melakukan promotional kepada importir. Entah itu bagaimana caranya, melalui forum-forum internasional, atau melalui media sosial, atau melalui
orang lain, I don't know, but the exporter one have to make a promotional about the produknya gitu. Kemudian importir setelah melihat promosional itu melakukan inquiry atau permintaan penawaran barang kepada eksportir. Permintaan ini sederhana, namun si eksportir harus menjawab dengan cepat, yakni dengan offer sheet, yang mana pihak eksportir itu menawarkan barang-barangnya dengan mengirimkan jumlah-jumlah atau sampel-sampel bila diperlukan. Tetapi biasanya overseas hanya mengirimkan sebuah dokumen yang memuat kayak detail barang gitu, mulai dari harga atau fasilitas yang diberikan, terus diskon yang diberikan dan lain sebagainya. Kemudian setelah eksportir melakukan overseas, pihak importir atau pembeli itu melakukan order sheet yang mana dia memesan barang yang sudah dipromosikan, yang sudah ditawarkan oleh pihak penjual, oleh pihak eksportir. Setelah importir melakukan order sheet, itu pihak eksportir dan importir melakukan sales contract yang mana sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yakni sales contract ini adalah perjanjian yang mengikat eksportir dan importir yang mana di dalamnya terdapat seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, terdapat detail pembeli, detail penjual, kemudian detail barang yang diinginkan, Incoterms yang dipakai, payment yang dipakai, sampai dengan bill of lading yang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah sales confirmation yang mana dilakukan oleh penjual untuk mengonfirmasi bahwa penjual sudah mengonfirmasi pesanan seperti itu. Lanjut. Okay, this is Incoterms 2020. You guys can scan the barcode if you want read more ya, kayak kamu mau tahu penjelasannya lebih banyak lagi, karena kalau saya jelaskan in the PPT it will makan banyak tempat, jadi saya hanya menyebutkan poin-poinnya saja. The 7 Incoterms 2020 rules for any mode of transport. The first one is EQW, X word, kemudian ada free carrier, kemudian ada carriage paid to, kemudian ada carriage and insurance paid to, DAP delivery at plates, kemudian ada delivery at plates unloaded, kemudian ada delivery duty paid. Kemudian ada juga empat Incoterms untuk laut, kata dia gitu kan. And inland waterway transport. Ada free alongside ship, kemudian ada free on board, kemudian ada cost and freight, cost and insurance and freight. Okay, the next one will be presented by my partner. Thank you. Okay, according to government regulation atau peraturan pemerintah number 29 of 2017 concerning methods of payment and delivery of goods in export and import activities, payment for goods and export activities can be made in cash, by letter of credit atau LC, or by others method of payment. Others method of payment for goods in export activity include advance payment, open account, collection, and consignment. As for the payment of goods in import activities, according to this government regulation, it can use barter or other forms of payments. Barter includes purchase, exchange, buyback, and offset. Other forms of payment for goods in import activities include letter of credit, advance payment, open account, collection, and consignment. There's beberapa methods in export-import transaction. The first one is letter of credit. A letter of credit or LC is a financial instrument issued by a bank at the request of an
whereby the bank guarantees payment to the exporter once certain conditions are met. These methods provides protections for both parties in international transactions. When should a letter of credit be used? First is when the transaction is large and the risk of non-payment is high. The second is when the exporter and importer do not yet have a strong business relationship. And the third is in the trade countries that have strict regulation regarding foreign exchange and international trade. Oke, next one is aku akan menjelaskan alur dari letter of credit itu sendiri. Jadi transaksi tersebut dimulai ketika eksportir dan importir sepakat melakukan penjualan melalui kontrak dagang. Setelah itu, importir meminta banknya yang disebut issuing bank untuk membuka letter of credit sebagai jaminan pembayaran. Bank importer kemudian menerbitkan LC dan mengirimkannya ke bank eksportir yang disebut advising bank. Selanjutnya, eksportir menerima informasi dari banknya bahwa LC sudah dibuka, sehingga ia merasa aman untuk mengirimkan barang. Lalu barang tersebut kemudian dikirim ke importir sesuai dengan kontrak. Setelah pengiriman, eksportir menyerahkan dokumen-dokumen penting seperti invoice dan bill lading ke bank eksportir. Selanjutnya, bank eksportir lalu mengirimkan dokumen tersebut kepada bank importir untuk diperiksa. Jika dokumennya sudah sesuai dengan syarat LC, bank importir akan menyerahkan dokumen ke importir agar ia bisa mengambil barang yang sudah dikirim. Selanjutnya, importir melakukan pembayaran ke banknya dan bank importir meneruskan pembayaran tersebut ke bank eksportir yang pada akhirnya eksportir menerima uang hasil penjualannya dengan aman. The second payment is cash in advance. Cash in advance is a payment method where the importer must pay in full or in part before the goods are shipped by the exporter. This payment can be made via bank transfer, credit card, or other agreed methods. When should cash in advance be used? The first is when the exporter has a strong bargaining position or the goods offered are in high demand. The second is if the importer has a new business relationship with the exporter and trust has not yet been established. The third is for custom-made goods that require advance payment for production. The third is documentary collection. Documentary collection, or DC, is a payment method in which the bank acts as an intermediary to secure payment but without providing guarantees as in LC. The bank only sends the documents to the importer after payment has been made or a promise of payment has been made. There's two types of documentary collection. The first is documents against payment atau DP. Importers must pay in full before receiving the documents to collect the goods. The second is documents against acceptance, or DA. Importers can receive documents with a promise to pay at a later date as agreed. So, when should documentary collections be used? First, when exporter and importers have an established business relationship. When importers have a good payment track record. And the last one is for medium value transactions that still require document supervision but without high costs such as LC. The fourth payment is open account. Open account is payment methods where the exporter sends goods to the importer first without immediate
payment and the importer only makes payment after a certain period of the time as agreed. For example, 30, 60, or 90 days after shipment. When should open account be used? The first is when the exporter and importer have a established business relationship with a high level of trust. The second is large volume transactions with importers who have strong credibility. The last one is when the exporter wants to increase competitiveness in the international market by offering easy payment terms. The fifth is consignment. Consignment is methods whereby an exporter sends goods to an importer, again or distributor, without advance payment. The importer only pays after the goods are sold. If any goods remains unsold within a certain period, the importer can return them to the exporter. When shall consignment be used? First, when the exporters want to enter a new market with lower risk for the importer. The second is the in industries with fluctuating demand, such as fashion or seasonal consumer goods. The third is when the exporter works with a large distributor that has an extensive sales network. Okay, this is a payment risk diagram. This diagram shows the level of payment security in international trade, both from the perspective of the exporter seller and the importer buyer. So, when we talk about export and import, there are several methods of payment. However, its methods has a different level of security depending on whether we look at it from the seller's or buyer's perspective. What is safe for the sellers might not necessarily be safe for the buyer, and vice versa. From the exporter or seller's perspective, the most risky method is consignment. Here, the goods are shipped first, and payment is made only after they have been sold to the buyer. This is very risky because goods might not sell. Slightly better is open account, where is the goods are shipped first and the buyer pays later. There is still a risk of late payment, or even not payment. Then there are documentary collection, where the bank handles the documents. This is safer, but payment still depends on the buyer. Even safer is a letter of credit. Here, the bank guarantees payments is all the required documents are in order. And the safest for the seller is, of course, cash in advance. This means that the money is receiving first and the only then are the goods shipped. Is almost no risk for the seller. And now let's look at it from the perspective of importer of barrier. It's actually the opposite. The most risky for the buyer is cash in advance because the have paid first. There is no guarantee that the goods will actually be shipped or that will be described. Then there is the letter of credit, which is safer because the bank will only pay if the seller meets the document requirements. Then there are documentary collection, which are quite safety because the goods can only be picked up with documents from the bank. Even safer is an open account, where the buyer can receive the goods first and then pay later. And the safest for the buyer is consignment, because the buyer only pays when the goods are sold. In conclusion, from the seller's perspective, the safest method is in cash in advance. From the buyer's perspective, the safest method is consignment. However, in practice, the most commonly used method is
compromise is a letter of credit, as it relatively fair and safe for both parties. Next will be presented by my friends. Okay, thank you for the opportunity. Well, this for this slide, I will present it about the differences between the conventional letter of credit with the Sharia letter of credit. As we know that bank itself, it have two types, which is the conventional one and the Sharia one. The Sharia one is we can find it on the real life that when the bank name itself have a Sharia behind it. And there is several differences between the two kinds of banks that I talk about. The first one is about the profit. So on the conventional LC, profit comes with administration fees and loan interest. But on the Syariah one, profit come with the wakalah service fee. Jadi ketika pengurusan sebuah letter of credit itu bank itu kan pasti bakal ngasih kayak semacam fee jasa gitu loh, kayak uang untuk bayar jasa. Nah, kalau misalnya bank konvensional itu dapat uang itu dari keuntungan jasanya itu plus bunga gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi syariah sendiri itu nggak pakai bunga teman-teman. Jadi kesepakatan dari awal kayak dari bank sama pihak eksportir itu mau sepakat bayar jasanya berapa. Kayak disepakati kayak misal 5 juta aja cukup gitu. And the next one is fee is percentage plus interest. But on the Syariah one, the fee is fixed amount not accompanied by interest. So, untuk biaya sendiri di bagian bank konvensional itu bersifat persentase plus ada bunganya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya di syariah itu top apa ya? Untuk keuntungannya biaya yang harus kita bayarkan itu jumlahnya itu tetap nggak pakai bunga-bungaan gitu loh. Jadi dari pihak eksportir itu sendiri atau importir ketika ingin menggunakan jasa dari bank tersebut itu tuh udah pasti berapa yang dibayar tanpa harus ngitung-ngitung persentasenya. Kalau pakai konvensional kan beda cerita, harus ngitung bunganya, terus juga biaya yang harus ditetapkan itu berapa. Soalnya kan ini pakai persentase, nggak pakai nominal gitu. And the next one, if the customer on the conventional LC, if the customer defaults on payment, the loan will be subject to interest and penalties. The difference with the Sharia one, if the customer default on payment, a mulabahah or court contract will be applied without interest, only the actual cost. Jadi, dalam melakukan pembayaran lewat LC itu kan kadang ada suatu pihak misal eksportir nih yang telat bayar lah gitu istilahnya. Kalau misalnya di sisi konvensional itu pihak tersebut tuh bakal dikenai semacam denda. Nah, dendanya ini berupa bunga plus pembayaran denda. Jadi kayak double gitu loh. Udah bayar denda plus ada bunganya juga. Tapi kalau misalnya di syariah itu mereka itu bakal nerapin akad ya. Akad itu semacam kayak ketentuan berdasarkan prinsip syariah yang namanya muahabah atau qard, yang mana nanti mereka tuh cuma perlu bayar dendanya aja, nggak perlu disertai oleh bunga. Jadi itu 3 prinsip yang mendasari perbedaan antara konvensional and syariah LC. Next, please. Okay, the legal basis for Sharia letter of credit. So guys, there is three legal basis for this kind of letter of credit, which is Indonesian Law number 21 of 2008, Article number 19 of banking, and the Fatwa DSN MUI number 34 on 2002 for import syariah, and Fatwa DSN MUI number 35 2002 for export and syariah. Jadi ini adalah landasan umum untuk kegiatan letter of credit berbasis syariah.
Bisa teman-teman scan untuk mengetahui apa saja yang ada di dalamnya. Terutama untuk di bagian fatwa itu ya teman-teman, itu ada landasannya banget. Disertai juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyertai dengan landasan untuk import dan ekspor syariah itu sendiri. Next, please. Okay, I will talk about the akad-akad on the letter of credit import syariah agreements. First, we have wakalah bil al-ujrah, representation with service fee. Wakalah bil al-ujrah plus card, representation with compensation and non-interest bearing loan. Murabahah, cost plus sale with profit margin. Salam or istisna plus murabahah, advance purchase plus cost plus sale with profit margin. The next one is makalah bil al-ujah plus mudalabah, agency with fee plus profit sharing partnership. Next one is musyarakah, joint capital partnership. And the last one is makalah bil al-ujah plus hawalah, representation with a fee plus transfer of reciprocal. So, nanti aku akan menjelaskan dari masing-masing tiap akad ini disertai dengan contoh. Biar teman-teman bakal ada gambaran sih gimana cara kerja dari tiap akad itu sendiri. Next. Okay, the first one we have waqalah bil al-ujrah. The importer must have funds in the bank equal to the payment value of the important good. The importer and the bank enters into a waqalah bil ujrah contract for the handling of import transaction document. The amount of ujrah or service fee must be agreed upon at the outset and stated in nominal terms, not as a percentage. Jadi untuk wakalah bil ujrah ini secara garis besar itu kayak bayar pakai fee gitu loh. Karena kan kita kalau ngurus LC itu kan perlu fee ya untuk dibagikan ke banknya sebagai tanda kita itu menghargai apa saja yang sudah diberikan oleh bank tersebut. Jadi istilahnya kita sebagai importir itu ngebayar jasa bank tapi tanpa bunga gitu. Kalau kita pakai wakalah bil ujrah. Jadi kayak misal aku PT ku itu mau ngimpor dari Jepang gitu, harganya 2 miliar. Ya udah, yang dibayar ya udah apa? Nanti kita bakalan bayar fee wakalah itu ke bank dengan total yang udah kita sepakati dari awal. Kayak misal bayarnya itu 5 juta aja gitu loh, Bang. Seperti itu. And the next one is wakalah bil ujrah plus card. The importer does not have sufficient funds in the bank to pay for the important goods. The importer and the bank enter into a wakalah bil ujrah contract for the handling of import transaction documents. The amount of ujrah service fee must be agreed upon at the outset and stated in the nominal term, not as a percentage. The bank provides a bridging funds, card, interest-free loan to the importer for the settlement of the import state payment. Jadi untuk wakalah bil ujrah ini sama kayak yang awal tadi, diwakilkan, diberikan fee, cuman ini kondisinya juga diberikan pinjaman. Kenapa? Karena bank itu sebuah PT itu ketika melakukan impor itu kadang dananya itu kurang. Jadi contoh PT ku mau melakukan impor nih seharga 1 M, tapi PT ku ini cuma punya duit 700 juta. Nah, 300-nya ini dari mana? Dari bank syariah yang aku pilih itu menggunakan akad court itu sendiri. Jadi court ini kayak minjamin nalangin gitu kalau bahasa Jawanya. Terus nanti kalau misalnya barang yang aku impor ini udah sampai, terus aku kan bakal dapat biaya. Nah, biayanya itu utangku ini bakal tak bayar ke bank yang aku pilih. Plus juga fee. Ya, jangan lupain fee. Kita kalau misalnya udah bayar utang tapi nggak bayar fee itu keterlaluan soalnya. Jadi ya seperti itu. Tapi bagusnya itu nggak pakai bunga sih, teman-teman. Next, please. Next one we have murabahah. The bank acts as the buyer and appoints the importer as
is as its agent to carry out the transaction with the exporter. The handling of document and payment is carried out by the bank upon receipt of the documents at site and or deferred until maturity usage. The bank sells the good to the importer under a murabaha contract, either on a cash or installment basis. The expenses incurred by the bank will be calculated as the part of the acquisition cost of the goods. Jadi murabaha ini bahasa gampangnya itu jual beli tapi pakai margin gitu. Dimana nanti bank ini ngebeli barang dari eksportir terus dijual lagi ke importir pakai harga pokok plus margin keuntungan yang udah ditentukan. Contoh, PT ku mau ngebeli barang seharga 1 M, tapi nggak punya dana. Jadi nanti bank syariah yang aku pilih itu bakalan ngebeli barang tersebut ya, seharga 1 M. Terus dijual lagi ke PT ku dengan harga 1 M plus margin yang ditentukan. Katakanlah marginnya itu 50 juta ya. Nah, nanti PT ku ini bakalan bayar ke bank untuk melunasi 1,1 M 50 juta itu dengan cara ngecicil gitu. Jadi kayak aku sebagai importir itu tahu jelas gitu loh harga pokoknya berapa sama marginnya. Karena udah disepakati dan nominalnya itu dalam bentuk nominal, bukan persentase, bukan persen-persenan yang bikin aku mikir harganya berapa. Gitu. Next one is salam or istisna plus murabaha. The bank enters into a salam or istisna contract by authorizing the importer to execute the transaction. The bank handles the documentation and payment. The bank sells the goods to the importer under a murabaha contract either on a cash or the installment basis. The expenses incurred the bank are accounted as a part of the acquisition cost of the good. So, salam al istisna ini bisa dikatakan pesanan plus beli. Pesanan plus jual beli. Pesanan itu penjelasan dari istisna or salam. Sedangkan jual beli itu dari murabahah. Kita langsung ke contohnya aja ya. Misal PT ku itu mau pesan 100 ton 100 ton biji-bijian ya dari luar negeri. Kayak ngeimpor gitu loh. Nah, bank ini akan melakukan akad salam mesen ke pihak eksportir, ke pihak yang aku pengen beli barang-barangnya itu. Terus kalau misalnya barangnya itu udah datang, bank itu bakalan ngejual ke PT ku dengan akad murahabah, dengan margin yang udah ditentukan juga sebelumnya gitu. Jadi barangnya itu udah dijamin gitu loh sama pihak bank gitu. Dan akad seperti ini tuh cocok untuk barang-barang yang bersifat komoditas atau yang bersifat kayak buat makanan, minuman gitu teman-teman. Next please. Okay, and the next one we have waqalah bil ujrah plus mudalabah. The customer enters into a waqalah bil ujrah contract with the bank for the handling of documentation and payment. The banks act and the importer enters into a mudalabah contract in which the bank acts a kahibul mal capital provided by providing funds to the important equivalent to the value of the important goods. Jadi wakalah bil ujrah ini adalah perwakilan pengurusan jasa plus bagi hasil gitu. Jadi bank itu kayak ngasih modal gitu loh ke PT, sedangkan PT ini yang ngelola usahanya, ngelola modal yang dikasih sama bank itu. Contohnya ya, aku PT ku itu mau ngeimpor barang seharga 1 M, tapi aku nggak punya dana. Nah, terus aku ini kayak ngajuin ke bank pakai akad ini dan dapat uang sebanyak 1 M itu. Nah, nanti aku ini ngurus penjualannya di Indonesia, ngejual barang yang aku udah impor. Nah, nanti keuntungannya itu, keuntungannya itu bakalan aku berikan ke bank berdasarkan kesepakatan yang udah kita
sampaikan terlebih dahulu. Contoh, keuntungan bersihku itu dari 1M itu 400 juta. Nah, misal aku bagi ke bank itu 40%. Bank kan bakal dapat 160 juta. Terus sisanya ya buat gue sendirilah gitu keuntungannya. Kayak 60% itu sekitar 240 juta itu buat aku sendiri. Tapi jangan lupa juga bayar fee ya. Karena bank juga udah ngurus jasa pengurusan dokumen kita. Okay, the next one is musyarakah. So musyarakah itself is the bank and the importer enter into a musyarakah contract in which both parties contribute capital to carry out the importation of goods. Ini hampir sama kayak wakalah bil ujrah plus mudharabah. Cuman bedanya ini dua pihaknya ini sama-sama ngasih modal. Dari bank dan importir ini sama-sama punya dana. Tapi minusnya, untung dan rugi ini bakal ditanggung sesuai dengan porsi modal yang udah disepakati di awal. Contoh, PT ku kayak tadi, pengen ngeimpor barang seharga 1M. PT ku ngasih modal 600 juta. Bank yang aku pilih ngasih modal 400 juta. Nah, nanti hasil penjualan ini, untung ruginya tuh bakal ditanggung bareng teman-teman. Misal katakanlah untungnya itu 200 juta. Terus sesuai dengan modal yang udah ditentukan kayak awal tadi, 40% itu buat bank, sedangkan PT ku itu sisanya gitu. Itu baru untung. Kalau rugi itu beda cerita lagi dan aku pikir teman-teman bisa membayangkan kalau misalnya rugi itu kayak gimana. Okay, the next one is we have wakalah bil ujrah plus hawalah. The importer does not have sufficient funds in the bank to pay the important goods. The importer and the bank enter into a wakalah contract for the handling of import transaction documents. The amounts of service fee must be agreed upon the outset and the state in the nominal terms, not as percentage. The debt of the exporter is transferred by the importer of the bank by requesting the bank to pay the exporter an amount equal of value the imported goods. Jadi ini tuh bahasa gampangnya itu perwakilan jasa plus alih piutang, di mana nanti utang importir kepada eksportir itu dialihkan oleh bank dengan menggunakan hawalah itu sendiri. Terus bank itu nanti bayar. Terus lalu importir itu bakal berutang ke bank jatuhnya. Contoh PT ku ya, punya utang ke eksportir Cina ya, seharga 500 juta. Importir itu nggak harus langsung bayar. Terus bank yang aku pilih itu bakal ngambil alih utang tersebut. Jadi jatuhnya aku yang ngutang ke bank, bukan aku yang ngutang ke eksportir, karena udah di cover sama bank itu sendiri. Terus kalau misalnya utangku udah lunas via bank yang aku pilih, itu ya udah clear. Tapi jangan lupa juga bayar fee dengan sebanyak harga yang udah disepakati di awal dengan bank tersebut. Oke, gitu. Next, please. Oke, kalau tadi itu ada import, sekarang itu ekspor. Kurang lebih itu kayak sama ya, teman-teman. Ada wakalah bil al-ujrah, which is the service fee. Wakalah bil al-ujrah plus card. Service fee with interest free plus loan. And the next one, we have wakalah bil al-ujrah plus mudharabah. Fee plus profit sharing partnership. The next one, we have musyarakah, joint partnership in capital. Next one, we have al-buy plus wakalah, which is sales and purchase plus agency. The differences is kalau misalnya tadi itu impor, ini tuh ekspor. Dan biasanya kalau ekspor itu biaya fee yang harus kita berikan ke bank itu lebih banyak daripada kita melakukan impor dengan bank syariah. Kenapa? Karena kalau di ekspor sendiri itu kan bank itu bakal bantu ngurus-ngurus administrasi dokumen-dokumen. Nah, seperti yang kita tahu juga, kegiatan ekspor itu dokumen-dokumennya itu banyak, teman-teman. Jadi ya fee yang harus kita keluarkan juga ya juga banyak gitu. Tapi positifnya kita itu bisa diskusi dulu sama bank dan itu gak ditambahi bunga. So it's the benefit for using syariah agreement itself. Next, please. Plus, we have wakalah bil al-ujrah. Banks handles the processing of export document, carry out the
deducting and issuing banks of the LC itself, which is the then paid to the exporter after deducting the ujrah or service fee. The amount of ujrah must be agreed upon the outset and stated in the nominal terms. Langsung contoh aja ya. PT ku itu melakukan ekspor barang ke luar negeri sebanyak katakanlah 2M gitu. Bank ini bantu aku ngurus dokumen, ngurus-ngurus, terus juga bank itu juga nagih pembayaran ke bank importir yang ada di negeri tersebut. Nah, terus aku ya udah tinggal bayar fee, fee wakalah. Wakalah itu yang aku kasih tahu perwakilan gitu. Sebanyak katakanlah 10 juta aja ya. Karena kan bank juga ngurus-ngurus dokumen yang lumayan banyak gitu ya. Next one we have wakalah bil ujrah plus card. The bank handles the processing of the export, carry out the collection, provide bridging loan card. The amount of ujrah service fee must be agreed about the both terms. Payment of the ujrah may be taken by the bridging loan in the accordance of with the agreement in the contract. There must be a linkage or ta'aluk between the wakalah bil ujrah contract and the card contract. Untuk contohnya sendiri tuh, misal ya, PT-ku ini ekspor barang ke luar negeri sebanyak 2M gitu. Nah, terus bankku ini kan nerbitin LC ya. Nah, LC sendiri itu seperti yang kita tahu itu ada masanya juga ya. Buat dananya itu bisa cair. Contoh dana yang bankku ini bikin LC yang LC 90 hari gitu loh. Jadi pembayaran itu baru bisa cair setelah 90 hari. Nah, terus bankku ini ngasih pinjaman card sebanyak 2M tersebut ke aku. Saat pembayaran dari luar negeri itu udah cair, ya, eksportir atau aku ini belum ngasih pinjaman ke bank gitu. Jadi kalau misalnya aku udah dapat untung dari luar negeri itu, aku bakal cairin ke bank, bahkan langsung bayar utang ke bankku itu sebanyak 2M itu. Plus juga wakalah. Ya, fee pengurusan dokumen-dokumen seperti itu. Next, please. The next one we have wakalah bil ujrah plus mudharabah. So the bank is provided the exporter with all funds needed in the production of export goods ordered by the importer. The bank also handle the processing of export document, also carry out the collection of the issuing banks of the LC, also ensuring the banks of the LC may upon receipt of the documents at site and or the maturity. The payment for this ACAT can be used for payments of ujrah, service fee, repayments of mudharabah funds, and the profit sharing of the payment. The amounts of ujrah must be agreed upon the both parties. Oke, jadi wakalah bil ujrah ini kurang lebih sama membayar jasa dari bank tersebut plus bagi hasil. Contohnya, PT ku ini dapat pesanan ekspor barang sebanyak 3M. Tapi no modal seperti itu. Lalu bank ini kayak nambah dana gitu loh, nambah dana ke aku sebanyak 2M. Jadi 1M-nya itu dari aku. Pakai akad mudharabah itu sendiri. Terus aku ini ngelola produksi, terus ekspor barang. Pokok aku yang ngurus proses biar aku itu dapat untung. Nah, setelah kegiatan ekspornya itu selesai, ya, terus dapat duit. Nah, keuntungan bersihnya itu katakanlah dari hal yang aku lakukan itu katakanlah untung bersihnya itu 600 juta ya. Nah, 600 juta ini nanti dibagi-bagi. Aku sama bank. Misal kita diskusi baginya 50-50 aja gitu. Nah, jadi bank itu bakal dapat 300 juta, aku ya dapat 300 juta untungnya. Plus aku juga bayar fee wakalah pengurusan dokumen ke bank tersebut. Lanjut. Okay, this is maybe the last one. The Musyarakah first. Musyarakah is bank provide the exporter with the portion of the funds required for the production of the export goods ordered by the importer, handle the processing export document, carry out the issuing bank, payment, and the payment is issuing bank
of the LC may be made upon receipt of the documents at site or the maturity. The payment can be used for the payment of the musyarakah funds and the profit sharing payment. Jadi ini seperti kerjasama modal gitu. Dua belah pihak itu sama-sama naruh modal. Contohnya ya, PT ku itu mau ekspor barang sebanyak 2M. Dari PT ku ngasih modal 1,5, sedangkan bank itu 500 juta. Kalau misalnya dijual terus untung, ya udah bagi untung, katakanlah untungnya itu 500 juta, banknya itu nanti dapat 200 juta, terus sisanya aku 300 juta. Kalau rugi bisa dibayangkan sendiri ya teman-teman. And the next one we have wakalah plus al-baqi, which is the bank purchases good for the exporter and sells the good to the importer represented by the exporter, pays the exporter after the goods have been delivered to the exporter. The payment is using LC, which is using the documents at site and the maturity. So, untuk akad ini tuh kayak jual beli plus perwakilan gitu. Jadi nanti bank itu bakalan ngebeli barang dari aku selaku eksportir dengan akad jual beli atau al-ba'i itu sendiri. Lalu itu bakalan ngejual ke importir. Jadi eksportir aku ini bisa dikatakan ditunjuk sebagai wakalah untuk ngurus pengiriman. Contohnya sendiri, PT ku bakalan ngirim barang seharga 1M. Nah, bank yang aku pilih ini bakalan beli barang tersebut, bakalan beli barangku secara 1M juga, pakai akad al-ba'i. Terus bank itu bakalan ngejual ke importir dengan margin keuntungan yang udah disepakati oleh aku juga ya, gitu. Kayak misal di 25 juta deh gitu. Jadi dia tuh bakal ngejual 1M plus 25 juta ke importir gitu. Terus nanti PT ku itu bakalan ngelakuin kegiatan-kegiatan kayak ngurus pengiriman, ngurus pengiriman itu gimana gitu loh, biar bang itu cepat sampai. Kayak jadi wakilnya gitu loh. Jadi eh, aku sebagai eksportir itu cepat terbayarkan, terus bank itu dapat keuntungan, terus importir itu tetap aman kalau pakai akad ini. Seperti itu. Next, please. Okay, the next one we have a study case. So the study case itself sounds like an 82-year-old Singapore oil tycoon named Lim Un Queen, which is you can see the picture, was sentenced to the 17.5 years in the prison for document fraud involving Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, or HSBC. The fraud was carried out using falsified documents into friction oil facilities, totally US friction oil transaction to deceive HSBC, releasing the credit facilities totaling USD 100 111.7 million. This case is considered one of the largest trade finance fraud in Singapore history. Lim itself has appealed against the sentences and was released on bail due to Lim On Queen medical record of suffering of chronic nerve compression, orthopedic problems, musculotopic, and etc. if you want. And if you guys want to know the news itself, you can scan the barcode that appear on the screen right now. So you know the story itself. Okay, that's for the study case. Next, please. Okay, thank you so much for all the participants, all of my friends, beloved friends, and also Mr. Norris as the lecture itself for attending the presentation of our group. Please, guys, if you guys have a question, feel free to raise your hand so our team can answer the question itself. Okay.
Okay, maybe we'll open the termin one. It's a three question. Please, Celine, let our know about your question. Oke, thank you for the opportunity. Izin menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi, baru-baru ini kan ada kasus tentang pengiriman ekspor udang yang gagal ke negara, lupa saya negaranya apa, karena ditemukan adanya bahan kimia di dalam udang tersebut. Nah, ternyata setelah diusut, bahan kimia itu bukan dari si udang atau dari tambaknya, tapi dari kontainer yang digunakan untuk melakukan ekspor itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada kebijakan mungkin dari kebijakan ekspor biasa ataupun yang syariah terkait bagaimana penanganan selanjutnya terhadap udang-udang yang sudah tidak bisa dikonsumsi ini. Kan kalau misalkan syariah mungkin takut mubazir lah atau apa gitu. Thank you. Thank you for your question, Celine. Okay, the next one is Kuroti Ayunia Avandi, please. Okay, thank you for the opportunity. Pertanyaan izin menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi pertanyaanku tentang Exim transaction flow. Kan untuk sekarang itu untuk melakukan kontrak itu udah menggunakan smart contract ya atau blockchain. Nah, sejauh mana sih teknologi smart contract ini atau blockchain itu bisa mengurangi hambatan birokrasi dalam alur ekspor dan impor? Apakah bisa dimengerti tanyanya? Sorry, broad change maksudnya apa ya? Itu smart contract. Oke, berarti tadi pertanyaannya sejauh mana? Smart contract itu bisa mengurangi hambatan birokrasi dalam alur ekspor dan impor. Okay, thank you for your question. Okay, the next questioner, Widya Dana Puspa, please. Oke, terima kasih izin menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya, kita sebagai eksportir sedang dalam kondisi wakalah bil ujroh. Namun, ingin menggunakan akad wakalah bil ujroh plus kord. Nah, apakah dalam penggunaan akad ini bisa menimbulkan dampak pada proses ekspor impor kita? Atau bahkan bisa menyebabkan ada gangguan dalam kelancaran perjalanan pada transaksi barang yang akan kita kirim, seperti itu. Okay, thank you for your question, Widya Dana Puspa. Mohon izin, Bapak Noris, apakah ada yang mau disampaikan? Saya yang bertanya. Monggo silakan Bapak dengan senang hati. Okay, thank you for the opportunity. The explanation of this topic was very good. Yeah. I would like to ask for the presentation explain trade payment transaction and Sharia payment transaction. Is it possible for us to trade export or import with non-physical goods? And what is the most suitable payment method for the export and import trade of non-physical goods? Oke, gini, tadi kan menjelaskan tentang perdagangan internasional atau pembayaran baik berupa barang ya, baik itu konvensional maupun syariah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau kita berdagang dengan membeli barang non fisik? Non fisik itu kayak kita
beli lisensi, kita beli hak cipta orang lain gitu ya, atau barang jasa. Kan perdagangan internasional kan tidak berupa barang saja kan ya, kan ada jasa juga. Nah, menurut kalian itu metode pembayarannya itu yang lebih tepat pakai yang syariah atau pembayaran yang 5 tadi yang kalian jelaskan ya, yaitu letter of credit, return payment, terus open account, collect data ya kalau nggak salah tadi, terus consignment payment ya. Nah, menurut kalian pembelian barang non fisik ini gimana pembayarannya dan bisa nggak gitu ya? Bisa dipahami? Yes, of course, Bapak. Oke, thank you. Thank you for the interesting question and relate to our slide presentation. Okay, maybe we need to a minute for answering your question, guys. Please stay in the screen. Thank you.
Okay, I will answer the uh, Ayun question. Pertanyaannya tadi, saat ini kan udah ada smart contract. Nah, sejauh mana sih smart contract ini bisa mengurangi hambatan dalam proses ekspor dan impor? Sebelumnya aku mau jelasin dulu smart contract ini itu apa sih. Jadi berdasarkan di internet yang sudah kita RCING searching, smart contract ini tuh kayak sejenis kontrak digital yang dijalankan secara otomatis dengan teknologi. Nah, ini tuh biasanya langsung tanpa campur tangan pihak ketiga gitu, tapi pakai teknologi. Jadi bisa dibilang teknologinya itu pihak ketiganya. Terus pertanyaannya, sejauh mana smart contract ini bisa mengurangi hambatan birokrasi dalam ekspor dan impor? Tentu saja tiap teknologi atau tiap kebijakan, tiap sistem itu ada plus dan minusnya. Jadi untuk sejauh mana dia bisa menguntungkan atau sejauh mana dia bisa memberikan keuntungan kepada eksportir dan importir itu ada otomatisasi dokumen dan pembayaran. Jadi dalam smart contract ini tuh ada otomatisasi dokumen gitu loh. Jadi langsung mencocokkan terus mengeksekusi transaksi tanpa manual gitu kan. Ya kurang lebih kayak mempercepat proses otomatisasi dokumen dan pembayaran dan lain-lain lah gitu. Terus adanya efisiensi biaya tentu saja, karena kan dia udah otomatis dokumen dan pembayaran, jadi kayak otomatis mengurangi biaya, kayak mengurangi notaris, kemudian ada bank correspondence juga atau fee admin dari bank juga dikurangin gitu-gitu. Tapi tentu saja di dalam sistemnya itu pasti kita juga tetap bayar, tapi gak segede kita bayar manual. Kemudian ada kecepatan, jadi pada saat kita melakukan transaksi ekspor impor itu tentunya dengan cepat ya, dengan mudah, karena dengan hitungan menit gitu kan. Tapi guys, nggak semua negara itu belum menerapkan smart contract ya. Jadi kepercayaan itu masih minim. Jadi smart contract ini juga di beberapa negara masih tahap perkembangan. Contohnya Indonesia juga masih tahap perkembangan, hukumnya juga masih belum sah gitu di beberapa negara. Jadi masih bisa disimpulkan Bahasi yang masuk ke tiap negara itu masih menggunakan yang seperti alur-alur ekspor impor pada umumnya seperti itu. Apakah menjawab Selin? Apakah menjawab Ayun? Ya, sudah menjawab. Terima kasih, Happy. Sama-sama. Okay, next I will answering the Selin question. Mungkin ini akan sedikit panjang ya penjelasannya, Mbak Selin. So, jika barang itu masih udang tersebut kan gagal dikirim karena terkontaminasi ya, karena terdapat bahan kimia dari kontainernya itu sendiri. First, jika barang tersebut belum keluar dari pelabuhan, masih di dalam negeri, eksportir wajib melaporkan ke bea cukai untuk membatalkan atau merevisi PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Karena udang merupakan produk karantina perikanan, maka wajib juga ada pemeriksaan ulang oleh BKIPM atau Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Barang yang dikembalikan ke cold storage untuk diproses ulang atau dimusnahkan jika tidak layak untuk dikonsumsi. Lalu ada jika barang sudah keluar dan ditolak negara tujuan. Jika barang dapat masuk ke mekanisme reimpor atau pemasukan kembali barang asal Indonesia, adapun dokumen yang dibutuhkan biasanya ada surat keterangan penolakan dari otoritas negara tujuan,
misalnya FDA di Amerika Serikat, EU Food Safety Authority di Eropa, dan lain-lain. Ada dokumen ekspor awal, PEB, invoice, packing, dan packing list. Selanjutnya ada surat keterangan dari BKIPM bahwa barang benar-benar berasal dari Indonesia. Karena kontaminasi berasal dari kontainer, eksportir bisa menggunakan bukti ini untuk menjelaskan bahwa produk udang sebenarnya memenuhi standar sebelum pengapalan. Dari sisi ini kita lihat dari implikasi regulasinya ya. Terus dari sisi karantina perikanan, barang udang yang terkontaminasi tidak boleh lagi diekspor kecuali setelah melalui reprocessing dan sertifikasi ulang oleh BKIPM. Dari sisi kepabeanan, barang yang gagal ekspor dan masuk kembali tidak dikenakan bea masuk selama ada bukti sah bahwa barang tersebut adalah hasil produksi Indonesia. Ini menurut pasal 31 Undang-Undang Kepabeanan tentang reimpor. Dari sisi perdagangan internasional, eksportir wajib melaporkan insiden ini ke buyer atau importir dan melakukan corrective action karena hal ini bisa mempengaruhi trust dan akses pasar. Lalu ini menyangkut tanggung jawab kontaminasi ya, kontainernya itu. Jika terbukti bahwa kontaminasi berasal dari kontainer milik perusahaan pelayaran, eksportir berhak melakukan klaim tanggung jawab kepada shipping line sesuai perjanjian kontrak. Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab sering diperdebatkan karena shipping line biasanya hanya bertanggung jawab pada kondisi fisik kontainer, bukan isinya. Banyak eksportir memilih pakai kontainer milik sendiri atau referral container atau menyewa dengan inspeksi ketat sebelum staffing. Apakah bisa menjawab, Selin? Oke, bisa. Thank you, Salsa. Okay, now I will answer the Widyadana Puspa question. Yang kurang lebih itu nanyain kalau misalnya kita nih ya, kita atau aku nih sebagai eksportir mau pakai wakalah bil al ujrah, tapi aku juga pengen pakai wakalah bil al ujrah plus court gitu. Apakah penggunaannya ini bakalan berdampak ke proses ekspor impor ataupun dengan pihak importir gitu. Terus kelancaran perjalanan transaksinya itu gimana gitu. Oke. First, bentar. Nah, kalau misalnya pakai wakalah al-ujrah itu kan kayak kita itu cuma jatuhnya bayarin bank gitu loh, bayar biaya bank yang ngurus dokumen-dokumen yang diperlukan gitu. Tapi kalau pakai wakalah bil al-ujrah itu kayak kita dapat kalau bahasa gampangnya itu suntikan dana gitu loh, suntikan dana buat kita gitu, buat ngurus keperluannya kita gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi importir, dari sisi yang ngebeli barang kita, itu nggak bakalan ada perubahan. Karena pembeli itu nggak bakalan tahu kita pakai akad apa aja gitu, nggak tahu. Bahkan pembeli itu juga nggak bakalan tahu kalau misalnya kita itu pakai akad syariah gitu. Jadi pembayaran itu tetap bakalan berjalan seperti biasa. Pembeli bakalan ngebayar lewat in-swing bank di negara yang dia punya. Terus ya berjalan seperti normal, seperti biasa aja gitu. Terus dari sisi kita nih sebagai eksportir itu yang bakal kena dampak. Kenapa? Kalau kita pakai wakalah bil al ujrah itu kita bakal dapat suntikan dana ya guys. Kayak siapa sih yang nggak mau suntikan dana gitu? Dana itu bisa lebih cepat ya. Terus kita itu bisa terjaga gitu loh keamanan dari segi data. Jadi kita nggak perlu nunggu LC yang kita ajukan ini cair. Kita nggak perlu nunggu uang dari pembeli dari importir ini cair. Kita itu udah aman gitu secara finansial gitu istilahnya. Jadi ya aman gitu. Plus ya gak ada bunga kan karena ini bersifat syariah. Jadi kayak untung banget gitu. Nah, terus untuk kelancaran transaksi barang atau pengiriman barang sendiri itu kurang lebih gak bakalan keganggu sih. Malah lebih cepat tau. Kayak
kalaupun kita pakai wakalah biasa aja, itu ya barang bakalan tetap dibayar, tetap bakalan dikirim gitu loh. Tapi kalau kita pakai wakalah bil al ujroh, which is kita dapat dana tambahan dari bank, itu itu bisa lebih cepat. Kenapa? Karena aku udah punya modal. Modalnya ini bisa aku alokasikan ke hal lain, misal biaya logistik, biaya cukai gitu, atau tak alokasikan untuk ngeproduksi produk tambahan gitu loh untuk kepentinganku sendiri, kepentingan PT ku juga ya teman-teman gitu. Tapi nggak semua eh, bank itu bisa menyetujui perpindahan dari wakalah biasa ke wakalah berskor. Ada syarat-syarat dan ketentuan tertentu gitu. Misal kayak contoh ya, karena awal-awal aku pengen pakai court dong biar aku ada suntikan dana gitu karena aku gang dana gitu. Nah, nanti dari pihak bank syariah sendiri itu bakal melakukan inspeksi, teman-teman. Inspeksinya itu kayak apa? Misal contoh, ada riwayat transaksi ekspor. PT ku ini sering ekspor gak gitu. Terus kredibilitas importir dan insulin bank di luar negeri. Apakah di luar negeri sana itu pembayarannya itu bisa transparan atau enggak. Soalnya kalau enggak transparan itu takutnya enggak sesuai dengan prinsip syariah gitu loh teman-teman. Terus kelayakan usahaku sebagai eksportir. Apakah aku sebagai pihak yang sering ekspor ini kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Kalau bisa, bank itu bakal ngasih aku bakal ngasih aku suntikan dana. Tapi kalau enggak ya, boro-boro bank mau ngasih aku suntikan dana, percaya aja enggak. Gitu. Terus nanti kalau misalnya bank itu kayak istilahnya udah percaya nih sama aku, nggak percaya mau ngasih dana berapa aja gitu. Nah, nanti kita baru ke persetujuan dan penandatanganan akad tambahan. Jadi aku ini mau minta dana tambahan berapa sih dari bank gitu. Nah, terus nanti dari bank sendiri itu bakal mengkalkulasikan mau ngasih berapa nih anak. Misal Miftah, ya aku ngajuin aku minta 1 M aja deh gitu. Buat buat apa minta suntikan dananya. Nah, nanti bank ini bakal ngecocokin kayak regulasinya mereka itu bisa nggak ngasih 1 M. Kalau bisa ya udah ngasih 1 M, tapi kalau nggak mungkin bakal ngasih ke nominal yang deket-deket 1 M, kayak misal 800 juta atau 700 juta seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya aku udah dapat dana, terus dari pihak importir ini dananya udah cair, uang yang diberikan oleh pihak pembeli dari luar negeri itu udah ada di aku. Nah, aku ini tinggal bayar uang yang aku pinjemin dari bank tersebut plus fee-nya juga. Seperti itu. Apakah menjawab bagi saudari Widya Dana Puspasari? Sangat menjawab, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Noris. Kurang lebih pertanyaannya bagaimana perdagangan yang non fisik seperti lisensi, hak cipta, kemudian izin menggunakan teknologi gitu-gitu. Kemudian metode pembayarannya itu pakai konvensional atau pakai syariah. Mungkin lebih singkatnya mungkin kayak lebih efektif, lebih efisien gitu kan. Apakah seperti itu Bapak pertanyaannya tadi Bapak? Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu perdagangan non fisik ya guys. Jadi berdasarkan sumber yang ditemukan di internet itu kayak perdagangan non fisik itu perdagangan internasional non fisik itu perdagangan yang melibatkan pertukaran jasa. Pokoknya non fisik, non logistik gitulah. Seperti lisensi penggunaan teknologi, kemudian ada hak cipta, kemudian kita juga menggunakan software, terus ada hak cipta digital, entah itu apapun itu, kurang lebih seperti itu. Untuk alurnya kurang lebih juga sama seperti alur dalam perdagangan barang, kayak adanya negosiasi kontrak, kemudian perjanjian yang tertulis, pembayaran, dan juga fasilitas yang didapatkan. Kemudian untuk lebih efektif atau lebih efisiennya sih menggunakan metode pembayaran seperti apa sih? Apakah konvensional atau syariah? Nah, umumnya kalau jasa itu
lebih efektifnya ini menurut saya ya setelah saya baca dan berdasarkan orang-orang juga lebih efektifnya itu menggunakan konvensional karena lebih praktis dan juga standar internasionalnya tuh sudah banyak gitu. Kayak sudah diakui dan banyak itu kan dan lebih fleksibel juga dalam bentuk kontrak. Dan juga transaksinya tuh lebih cepat karena melalui bank digital gitu kan, bank internasional. Hanya saja kekurangannya itu yaitu lebih mahal. Bisa jadi aja itu juga nggak legal gitu. Jadi kayak bisa aja itu judi atau ilegal, bisa-bisa gitu karena ya itu eh, praktik yang di dalamnya itu tidak tidak apa ya tidak seketat itu gitu makanya kan lebih praktis gitu tadi kan terus untuk metode syariah nah keunggulannya dari metode syariah kalau kita melakukannya dengan pembayaran jasa ini dengan metode syariah itu keunggulannya tentu saja menjamin transaksi yang kita lakukan itu halal gitu katanya mah kayak bermanfaat, tentunya saling menguntungkan. Terus aturan atau akadnya juga jelas. Misalnya tadi yang sudah dijelaskan Miftah itu ada ijrah, misalnya sewa hak pakai lisensi itu sudah jelas. Kemudian ada mudharabah, kerjasama atau bagi hasilnya itu nanti sudah jelas. Terus tentu saja keunggulannya juga menghindari ketidakjelasan atau riba juga ya. Terus ada spekulasinya juga pastinya diatur dalam syariah ini. Tapi kekurangannya itu dari metode syariah itu masih terbatas guys kalau di tiap negara. Jadi nggak semua negara itu menerapkan atau memfasilitasi metode syariah dalam proses transaksi internasional dia. Apalagi non fisik yang sifatnya simple, ini pasti jarang gitu. Belum banyak yang menerapkan metode syariah dalam transaksi non fisik karena kan ini simple ya. Nah, terus lebih ketat juga kalau syariah ini. Jadi makanya orang-orang tuh lebih memilih metode konvensional karena seringkali syariah ini tuh alurnya itu lebih lebih susah dan seringkali lebih ketat gitu. Makanya orang-orang kan pasti berdagang, berjual itu mau mencari profit dan keuntungan. Tapi kalau alurnya malah ribet, I don't know, I don't want gitu. Aku nggak mau deh pakai syariah gitu kan, ribet gitu. Terus kalau kita tanya mana sih yang lebih efisien, tentu saja ya metode konvensional lebih efisien karena sudah banyak dipakai, diakui standar internasional, tapi ya itu resikonya ditanggung sama pemenang gitu. Terus dari sisi kepastian, keadilan dan keberlanjutan tentu saja yang lebih efisien itu metode syariah. Tapi kalau dari sisi kecepatan, fleksibilitas global yang lebih efisien itu metode konvensional. Seperti itu. Apakah ada tambahan dari teman-teman saya, mungkin dari Miftah atau Salsa? Kalau dari aku sih mau nambahin juga ya. Jadi kita kalau secara logika kan pasti bakal pakai syariah ya. Tapi benar juga yang kata Hendy, penerapan syariah sendiri ini nggak bersifat internasional ya. Karena kan ada juga beberapa negara yang uh, bisa dikatakan Muslim itu minoritas gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai metode bersifat syariah itu harus dipastikan dulu negara dari si importir ini sendiri itu apakah negara yang mayoritas Muslim atau enggak. Kalau negaranya mayoritas Muslim sih sah-sah aja ya pakai syariah. Tapi kalau misalnya negaranya itu Muslimnya minoritas atau non Muslim gitu, lebih baik pakai yang konvensional aja. Meskipun ya itu uangnya lebih banyak yang keluar dari kita. Baik,
Saya kembalikan kepada Pak Noris, apakah pertanyaannya menjawab sebelum saya tutup presentasinya? Oke, cukup menjawab ya. Tapi yang saya tanyakan dari konvensional, kalau menurut jenengan konvensional yang tepat dari 5 pembayaran ya, seperti letter of credit, advance payment, open account, collection dokumen ya, dokumen collection ya tadi ya, terus consignment payment, yang lebih tepat yang mana? Kan itu juga konvensional ya, kan berbeda semua itu. Menurut jenengan itu gimana? Yang jawab itu seharusnya paling aman, soalnya paling banyak dipakai. Oke, berdasarkan yang sudah dijelaskan sama kelompok kita, itu kan tadi menyebutkan banyak metode pembayaran. Jadi menurut saya dan kelompok saya itu yang paling apa tadi yang paling apa? Yang paling aman itu LC, letter of credit. Kenapa sih letter of credit itu kita bisa yang paling aman? Karena yang menjamin itu bank gitu loh, bukan kita. Jadi kita hanya menyerahkan dokumen-dokumen sesuai persyaratan LC. Jadi of course ini memberikan keamanan maksimal gitu kepada kedua belah pihak. Karena yang menanggung resiko pembayaran itu adalah bank. Bank juga nggak main-main ya Pak, dia bisa meneror, banyak buzzernya juga. Jadi tentu saja sudah dipastikan aman gitu kan, ketimbang yang lain. Misalnya kayak cash in advice tadi, kayak pembayaran di muka itu kan menguntungkan, tapi banyak resiko gagal bayar gitu. Banyak kelemahannya, terlebih lagi membayarnya itu terlebih dahulu. Kayak kita nggak tahu, wah gue udah bayar nih, barang gue belum sampai-sampai gitu kan, nggak aman kan jadinya Pak. Jadi ya menurut kelompok kita itu letter of credit itu paling aman begitu Bapak. Apakah ada sanggahan Bapak? Terima kasih Mas Edi. Baru tahu saya kalau Mas Edi punya perewangan ini ya. Sama bank punya buzzer juga ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang belum kelompok lain atau sudah cukup? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Bapak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya minta tolong kembali ke slide nomor 9 ya. Atau halaman 9. Ini menjawab dari pertanyaan Mbak siapa? Priscilia ya. Yang tadi tentang udang. Udang ya kalau nggak salah tadi ya. Saya juga mengikuti perkembangan yang saat ini ya. Dalam arti itu Indonesia ekspor udang ke Amerika. Nah, katanya nih udang dari Indonesia kalau dimakan manusia bisa berubah jadi alien gitu ya. Wow, menakutkan sekali ya. Kita aja makan udang nggak pernah berubah jadi alien gitu ya. Nah, ini tadi dijelaskan sama Mas Hedi, itu sangat-sangat bagus banget ya. Bahasa Inggrisnya juga bagus. Jadi saya di sini tadi Mas Hedi menjelaskan versi Inggris, saya menjelaskan versi Indonesianya. Intondam itu adalah internasional komersial Indonesia. Dalam arti adalah syarat atau kesepakatan bersama antara ekspor dan impor. Artinya apa? Ini untuk menghindari perselisihan, pertengkaran, perdebatan, dan lain sebagainya. Makanya di sini terciptalah beberapa poin yang berbeda semua. Ya. Nah, ini juga bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Joy Selin tentang udang tadi ya terkontaminasi. Pak, berarti kita rugi dong. Nah, tapi kalau ada peraturan ini, bahwasanya diatur dengan hal ini ya tidak ada yang namanya rugi kalau sudah ada kesepakatan ya. Contohnya Xbox itu ya. Jadi Xbox itu seperti penjual hanya bertanggung jawab untuk menyediakan barang
di tempat yang ditentukan. Misalnya, eh, penjual itu menjamin barangnya sampai di gudang atau menjamin sampai di pelabuhan. Nah, setelah itu, di selain tempat itu, berarti yang menanggung adalah pembeli. Jadi kalau kalau proses pengirimannya tadi dari Indonesia ke Amerika itu pakai export, perjanjian export ini, eh, jika sebelum sampai Amerika itu sudah dicek terkontaminasi, ya yang bertanggung jawab ya si penjual. Tapi kalau dicek sampai eh, di selain yang disepakati tadi di gudang atau di pelabuhan, ya selanjutnya yang menanggung jawab semua itu adalah pembeli. Jadi itu ya. Kalau free carrier itu seperti penjual itu menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli. Misal pembeli tadi Amerika menunjuk carrier-nya atau pengangkutnya itu mungkin gampangannya buat kita mungkin JNT ya, tapi nggak mungkin ya JNT. Nah, JNT gitu ya. Nah, penjual itu pasrah ke mana? Apa itu tadi? Ke apa sih? Ke kapal pengangkutnya itu tadi. Jadi sepenuhnya ditanggung oleh kapalnya, dan penjual hanya bertanggung jawab di biaya ekspor, dalam arti kayak biaya ekspornya seperti itu. Jadi kalau ditemukan terkontaminasi di saat pengiriman, ya bertanggung jawab adalah pihak kapalnya gitu ya, yang diberi tanggung jawab oleh pihak Amerika seperti itu. Kalau carrier itu penjual membayar seperti membayar biaya pengangkutan barang ke tempat tujuan, tapi resiko beralih kembali saat barang diserahkan kepada pengangkut. Jadi bedanya itu ini tidak ada penambahan biaya lagi, dalam arti sepenuhnya ditanggung di carrier-nya tadi, pengangkutnya tadi. Nah, selanjutnya carrier and insurance fee. Ya, itu sama seperti CPT tadi, tapi bedanya ini penjual wajib menambahkan asuransi ke pengangkutannya ya. Jadi ditambah asuransi saja. Yang selanjutnya delivery at least, itu seperti penjual menanggung semua biaya dan resiko pengiriman barang ke tempat tujuan yang disepakati. Nah, bedanya sama export tadi, ini yang menanggung biaya ekspor atau pajaknya, atau biaya impor atau pajaknya, itu adalah pembeli. Seperti itu. Kalau yang selanjutnya di PU itu tadi, penjual menanggung biaya dan resiko pengirim barang ke tempat tujuan dari menurunkannya dari kapal sampai ke alat berat. Ya, sampai ke alat berat. Selanjutnya, pembeli yang bertanggung jawab untuk selanjutnya seperti itu. Terus yang selanjutnya DDP ya itu ya. Oh ya, DDP. DDP itu penjual menanggung semua biaya dan resiko termasuk biaya impor, pajak, hingga barang itu tersedia sampai tempat tujuan yang disepakati. Jadi ini tanggung jawabnya lebih tinggi di penjual. Jadi full tanggung jawab dari penjual. Seperti itu. Nah, itu yang rules for any mode ya dari transportasi. Nah, yang selanjutnya yaitu free alongside ship ya. Jadi penjual itu menempatkan barang di samping kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan yang disepakati. Jadi
ini cenderung pembeli yang menanggung semua biaya dan resiko sejak itu. Jadi penjual kayak kita ekspor udang tadi menempatkan barang di samping kapal, belum sampai naik kapal. Artinya belum diangkut ke kapal. Nah, selanjutnya yang menanggung resiko semua adalah pembeli. Nah, yang selanjutnya free on board ya. Jadi penjual itu memuat barang sampai di atas kapal yang ditunjuk tadi oleh pembeli. Dan disepakati bersama resikonya itu kembali ke pembeli saat berada di atas kapal. Jadi ini itu bedanya sama yang tadi. Ini penjual itu mengangkut barangnya sampai atas kapal. Kalau tadi kan penjual nggak sampai biaya pengangkutan ya. Pengangkutan dalam arti kayak diangkat dari bawah itu loh ya, pelabuhan bawah itu sampai ke atas kapal itu kan ada biaya pengangkutan juga kan gitu ya. Nah yang selanjutnya cost and breaks itu penjual membayar biaya pengangkutan barang ya ke pelabuhan tujuan yang disepakati. Jadi resiko itu semua dari pembeli saat berada di atas kapal. Jadi bedanya apa? Ini yang bayar semua adalah penjual sampai di tujuan. Kalau tadi kan belum sampai tujuan. Kalau ini sampai tujuan, tujuan pelabuhan, itu yang bayar adalah penjual. Nah, setelah itu selanjutnya ditanggung oleh pembeli. Kalau tadi kan belum sampai tujuan, ini sampai tujuan. Nah, selanjutnya yaitu cost, insurance, and freight. Jadi sama seperti yang cost and freight tadi, tetapi penjual juga wajib menyediakan asuransi. Kan ada penambahan asuransi gitu ya untuk barang pengangkutan. Jadi sama dengan yang tadi, cuma penjual menambahkan asuransi barang itu sampai tujuan. Nah, setelah sampai tujuan, itu penjual lepas tangan. Semua ditanggung oleh si pembeli. Jadi case tadinya Mbak Priscilia tadi di udang tadi, berarti pihak udangnya tidak melakukan inkonten ya. Dalam arti internasional apa tadi internasional komersial ya kalau nggak salah ya. Nah jadi kalau mereka memakai ini ya tidak adalah merasa Indonesia dirugikan dalam arti ekspor tadi kalau sama-sama sepakat di bidang apa di sini. Jadi wis resiko nih pembeli, like misal di Indonesia itu memang wis higienis, gak terkontaminasi ya dalam arti di perjalanan Indonesia sebelum sampai Amerika itu gak terkontaminasi. Tapi saat di Amerika kok bisa terkontaminasi, berarti ya wis resiko nih Amerika dewe yang sepakatan tadi di bidang apa. Makanya pada pertemuan awal pada saat saya presentasi kan saya sudah menjelaskan harus jelas kita ini mau ekspor ini kesepakatannya sama pengimpor itu bagaimana, apakah barang itu kita yang tanggung semua sampai tujuan, apakah sampai di atas kapal, apakah semua ditanggung oleh importir. Jadi itu dengan kejelasan di awal itu meminimalisir kesalahpahaman atau keributan atau mungkin pertengkaran ya. Karena lu sepakat loh, aku lu sepakat dek ini lapo kok sampean protes saya kan seperti itu. Makanya di sales kontrak itu harus jelas. Sebelum Anda melakukan ekspor 12 langkah, Anda sudah tahu 12 langkah tersebut sebelum tanda tangan kontrak. Dimasukkan juga poin-poin ini seperti itu biar tidak ada pertengkaran atau perselisihan. Nah itu sih menurut saya tambahan jawaban dari saya yang
dijawab oleh Mbak Salsabila ya tadi ya, Mas. Kalau Mbak Salsabila tadi ya. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin ada yang lain atau mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang didiskusikan. Mohon izin Bapak, tadi kita belum menutup presentasi. Apakah Oh perlu? iya, iya, iya. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih Bapak atas masukan. Oke, Bapak, thank you for the saran dan masukan juga terhadap kelompok kami. And thank you so much to all my beloved friends that already listening to our presentation. And the time passed so fast. And we already on the end of the presentation today and our subjects today. So thank you so much. And by here, I'm Muhammad Fiftal Ahyar as the uh, MC, as the salah satu anggota dari kelompok saya mengucapkan presentasi pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.